Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini pencari hikmah 129 akan membacakan untaian hikmah guru kita, Mbah Kiai Haji Syekh Nawawi Banten. Salah seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia terutama di kalangan pesantren. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di daerah Tanara, Serang pada tahun 1230 Hijriah, 1813 Masehi. Dan beliau meninggal di kota Mekah, Hijaz pada tahun 1314 Hijriah, 1897 Masehi. Beliau merupakan ulama yang terkenal secara internasional dan menjadi salah satu imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama yang aktif dalam menulis karya tidak kurang dari 115 karya yang telah beliau tulis mulai dari kajian ilmu fikih, tauhid, tasawuf serta ilmu hadis. Berikut merupakan nasihat-nasihat bijak Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa yang bisa merasakan ketulusan dari cinta kepada Allah, dia akan lari dari segala hal selain darinya, dan meninggalkan semua yang disenanginya demi dia yang dicinta. Dan barang siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, ibarat orang yang akan mengarungi laut tanpa perahu. Maka dari itu, dia akan tenggelam dan tidak akan selamat. Ada 3 hal yang tidak akan dapat tercapai dengan 3 hal yaitu: 1. Kaya tidak akan pernah dapat dicapai dengan khayalan. 2. Keremajaan tidak pula dapat dicapai dengan bersemir. 3. Dan sehat juga tidak akan bisa dicapai hanya dengan obat-obatan semata. Kaya adalah karena sesungguhnya karunia Allah semata, keremajaan juga tidak dapat dikembalikan dengan menyemir uban, dan sehat atau sembuh pada hakikat adalah berkat izin Allah Ta'ala semata. Ada 4 perkara yang akan sempurna dengan 4 perkara lainnya, yaitu, kekurangan dalam salat disempurnakan dengan sujud sahwi, puasa Ramadan disempurnakan dengan membayar zakat fitrah, kekurangan dalam ibadah haji disempurnakan dengan membayar fidyah, dan iman disempurnakan dengan jihad. Ada 8 perkara yang menjadi perhiasan bagi 8 perkara lainnya. 1. Sifat afaf, yaitu memelihara diri dari meminta-minta, adalah perhiasan bagi kefakiran. 2. Bersyukur merupakan perhiasan bagi nikmat yang telah Allah berikan. 3. Kesabaran adalah perhiasan bagi musibah. 4. Sifat rendah hati adalah perhiasan bagi nasab keturunan. 5. Sifat santun merupakan perhiasan bagi ilmu. 6. Sifat merendah adalah perhiasan bagi penuntut ilmu. 7. Tidak menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, merupakan perhiasan bagi kebaikan. 8. Khusyuk merupakan perhiasan sholat. Manusia itu terbagi menjadi 3 golongan dan tiap-tiap golongan mempunyai ciri khas tersendiri. Ketiga golongan tersebut adalah: 1. Golongan manusia yang menyembah Allah karena takut terhadap azabnya. 2. Golongan manusia yang menyembah Allah karena berharap rahmatnya. 3. Golongan manusia yang menyembah Allah karena cinta kepadanya. Golongan pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merendahkan dirinya di hadapan Allah. 2. Menganggap kebaikannya sedikit. 3. Menganggap keburukannya banyak. Golongan kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menjadi teladan bagi orang lain dalam segala kondisi. 2. Menjadi paling dermawan dengan harta dunianya karena dia zuhud dalam urusan duniawi. 3. Selalu berbaik sangka kepada Allah terhadap segala yang diciptakannya. Golongan ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akan memberikan apa yang dicintainya dan tidak menghiraukan apapun jika telah mendapatkan ridha Allah. 2. Akan mengerjakan amal solih sekalipun kemauannya menolak dan tidak memberi ruang untuk mengikuti hawa nafsu, yang penting Allah meridainya. 3.
selalu menaati perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya. Seorang hamba yang diberi 10 perkara terpuji pasti akan selamat dari berbagai macam bencana dan petaka. Dia akan meraih derajat muqarrabin, yaitu orang yang didekatkan dirinya kepada Allah, dan derajat orang-orang yang bertakwa. 10 perkara terpuji itu adalah: 1. Ucapan yang selalu jujur disertai hati yang selalu qanaah, merasa puas. 2. Kesabaran yang sempurna disertai rasa syukur yang terus-menerus. 3. Kefakiran yang langgeng disertai sikap zuhud. 4. Tafakur yang langgeng disertai perut yang kosong. 5. Kesedihan yang langgeng disertai rasa takut kepada Allah. 6. Keprihatinan yang langgeng disertai tubuh yang tawadu. 7. Sikap lemah lembut yang langgeng disertai kasih sayang. 8. Kecintaan yang langgeng disertai rasa malu. 9. Ilmu yang bermanfaat disertai amal solih. 10. Keimanan yang langgeng disertai akal yang sempurna. Dalam kitabnya, Nashoihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis, Imam Ash-Shibli pernah memberi 2 nasihat. 1. Jika ingin merasa hatimu tenang dan tenteram bersama Allah, janganlah engkau turuti hawa nafsumu. 2. Jika engkau ingin dikasihi Allah maka kasihilah makhluknya. Di dalam mimpinya, Ash-Shibli mengalami kematian. Lalu, setelah kematiannya itu dia ditanya tentang keadaannya, dan beliau menjawab, Allah Ta'ala bertanya kepadaku, "Wahai hambaku, apakah kamu tahu apa sebab aku mengampuni dosa-dosamu?" Aku menjawab, "Sebab amal salehku." Allah berfirman, "Bukan." Aku berkata, "Sebab keikhlasan ibadahku." Allah berfirman, "Bukan." Aku menambahkan, "Sebab haji, puasa dan salatku." Allah kembali berfirman, "Bukan." Maka, aku bertanya keheranan, "Lantas, sebab apa wahai Tuhanku?" Allah menjawab, "Ingatkan saat engkau berjalan di sebuah lorong, di Baghdad. Bukankah engkau menjumpai seekor anak kucing yang lemas akibat cuaca yang ekstrim hingga dia meringkuk kedinginan di sudut bangunan? Dengan rasa sayang, kemudian engkau mengambilnya, meletakkannya dalam sebuah keranjang yang engkau bawa, melindunginya dari udara yang dingin." Aku menjawab, "Ya, hamba ingat." Allah berfirman, "Lantaran kasih sayangmu terhadap anak kucing itulah, aku memberimu rahmat." Sahabatku, bayangkan, hanya karena menyayangi seekor hewan, Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya yang menjadikan seseorang hamba bisa masuk surga. Dalam hadits yang lain, hatta seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Mari senantiasa berbuat baiklah kita kepada sesama makhluk Allah walau sekecil apapun, karena kita tidak akan pernah tahu, dari perbuatan baik yang mana, Allah Ta'ala memberi rahmatnya. Sebaliknya hindari maksiat walau sekecil apapun dosanya, karena kita siapa tahu maksiat yang kita anggap sepele itu, bisa jadi justru yang mendatangkan murkanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan anak-anak keturunan kita, keluarga kita semuanya, dan semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.